warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian tetap baik-baik saja. Tetap semangat ya meskipun kita belajar dari rumah. Oke, bertemu lagi dengan saya, Bu Hanif, dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital yang sering kalian sebut SIMD. Materi kita pada pagi hari ini adalah logika dan algoritma. Sudah tahu logika? Sudah tahu algoritma? Nah, kalau belum, yuk kita saksikan bersama-sama penjelasan berikut ini. Cekidot. Dalam kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer, kita memiliki dua indikator. Indikator yang pertama adalah melaksanakan penulisan algoritma berdasarkan notasi penulisan algoritma. Indikator yang kedua, membuat program sederhana. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 4 poin. Yang pertama, menggambarkan suatu permasalahan berdasarkan logika dengan cermat. Yang kedua, melaksanakan penulisan algoritma berdasarkan notasi penulisan algoritma dengan teliti. Yang ketiga, mengoperasikan software pembuat program dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, memodifikasi sebuah masalah dalam bentuk program sederhana dengan mandiri. Kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian logika dan algoritma. Pengertian algoritma itu sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran, bisa dibuktikan, dan dapat diterima akal. Logika juga seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik seringkali disebut sebagai pribadi yang cerdas. Poin yang selanjutnya, logika itu identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran, di mana pemikiran ini adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung pemikiran, mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika itu sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Poin yang ketiga, logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian algoritma. Poin yang pertama, algoritma ini berasal dari nama ilmuwan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Kemudian kata Al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang barat menjadi algoritma, yang lambat laun menjadi algoritma, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Poin yang kedua, algoritma menurut para ahli. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menurut Tim Gunadarma 1998, algoritma itu adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma itu adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas, yaitu gelas A dan gelas B, di mana gelas A ini berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka kita memerlukan gelas tambahan yang kita beri nama gelas C sebagai tempat penampungan sementara. Nah, berikut algoritmanya. Pertama, siapkan gelas cadangan C. Kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C, di mana saat ini gelas A menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, di mana gelas B menjadi kosong. Dan yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua buah gelas itu sangat sederhana. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya itu sudah berpindah media. Yang awalnya itu air teh berada di gelas A, pindah ke gelas B, dan air kopi yang berada di gelas B, pindah ke gelas A. Inilah yang dinamakan dengan algoritma, yaitu urutan penyelesaian sebuah permasalahan.
dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal sehingga menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikirkan. Pikirkanlah hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran rumit yang dibuat sendiri. Dalam menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan algoritma. Oleh karena itu kita harus memiliki rambu-rambu dalam menentukan pilihan algoritma. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma itu adalah, yang pertama, algoritma haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran sesuai seperti yang diharapkan dari sejumlah masukan yang diberikan. Jadi tidak peduli sebagus apapun algoritma itu, jika dia memberikan keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Pertimbangan kedua yang harus diperhatikan adalah, kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma yang memerlukan aproksimasi hasil, yaitu algoritma yang hasilnya hanya berupa pendekatan. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Pertimbangan yang ketiga adalah efisiensi dari algoritma itu sendiri. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar atau paling mendekati, tetapi jika kita harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil, semisal dalam waktu berjam-jam, maka biasanya algoritma tersebut tidak akan menjadi pilihan yang utama. Karena pada dasarnya setiap orang itu menginginkan keluaran yang relatif cepat. Begitu juga dengan memori. Semakin besar memori yang terpakai, maka semakin jelek algoritma tersebut. Tujuan dari belajar logika dan algoritma ini adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Karena suatu permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Nah, setelah menyaksikan dan menyimak paparan yang telah saya jelaskan dalam video, saya ingin mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang telah saya sajikan. Untuk itu, yuk bersama-sama isi kuis yang akan saya berikan pada link berikut ini. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya.